Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bisa menyapa kembali di channel YouTube Harlis Setiawati. Apa kabar sahabat pendidik dan semua penonton YouTube? Semoga hari ini sehat walafiat. Melanjutkan untuk unit asesor kompetensi. Ini salah satu materi yang video yang ketiga, merencanakan dan mengorganisasikan asesmen. Video yang ketiga ini saya akan memulai melanjutkan dari elemen ketiga ya. Karena kemarin sudah video 1 itu elemen 1 dan kedua, terus ada lanjutan video kedua itu elemen 2 dan elemen ini sekarang adalah elemen 3 ya. Karena ini memang panjang sekali Bapak Ibu, jadi mohon bersabar. Memang untuk merencanakan dan mengorganisasikan ini adalah awal untuk mengetahui apa sih asesor kompetensi itu, ya. Nah, minimal wawasan Bapak Ibu ini memudahkan Bapak Ibu mempunyai gambaran. Jauh sebelum saya mengikuti asesor itu sangat sulit sekali karena saya tidak ada gambaran apapun. Ketika masuk di trainer diklat itu tune innya baru beberapa hari kemudian. Memang benar apa yang Bapak Ibu pernah sampaikan itu memang kenyataannya benar. Benar-benar kita benar-benar kita itu harus mengulang dari awal tune innya apa, karena memang asesor kompetensi ini adalah profesi untuk penguji. Nah, profesi penguji ini adalah awal. Walaupun kita nguji tapi sebagai dosen, beda dengan nguji sebagai asesor BNSP. Ini yang melanjutkan untuk elemen ketiga, yaitu kontekstualisasi dan pengkajian rencana asesmen. Kita lihat kontekstualisasi dan meninjau rencana asesmen ini adalah elemen ketiga ya. Dan untuk KUK, kriteria unjuk kerjanya ini adalah atau subbab 3.1 identifikasi atau klarifikasi karakteristik asesi dan setiap kelonggaran yang diperlukan untuk penyesuaian yang wajar dan atau kebutuhan-kebutuhan spesifik dengan orang yang relevan, dan kemudian dokumentasikan. 3.2 ini bila diperlukan, kontekstualisasikan standar-standar kompetensi untuk mencerminkan lingkungan tempat pelaksanaan asesmen sesuai dengan panduan kontekstualisasi. Berikutnya adalah 3.3, ini tentukan metode dan perangkat asesmen bila perlu disesuaikan guna menjamin penerapan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan. Nah, kelanjutannya adalah ini masih 3.4 ini tinjau perangkat asesmen yang disesuaikan untuk memastikan bahwa spesifikasi standar kompetensi masih dapat terpenuhi. Nah, 3.5 perbaharui rencana asesmen, perbaharui sebagaimana diperlukan untuk merefleksikan kebutuhan kontekstualisasi yang sedang berjalan. Perubahan dalam persyaratan sumber daya organisasi atau perubahan dalam respon pelaksanaan asesmen. 3.6 ini simpan dan telusuri rencana asesmen sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen maupun persyaratan hukum atau organisasi atau etika. Nah, kita satu persatu ya memaparkan dari subbab ya, per subbab. Ini 3.1 yaitu tadi mengidentifikasikan atau mengklarifikasi kelonggaran terhadap kebutuhan spesifik peserta sertifikasi. Apa saja sih ini materinya ya? Nih, kita ketahui bahwa karakteristik asesi itu tingkat pengalaman kerja mereka, tingkat dan pengalaman asesmen sebelumnya, tingkat kemampuan berbahasa, baca tulis dan hitung mereka, setiap ketidakmampuan fisik yang berdampak terhadap asesmen mereka, setiap ketidakmampuan intelektual yang berdampak terhadap asesmen mereka, setiap kondisi medis yang berdampak terhadap asesmen mereka, setiap perbedaan pada kemajuan belajar mereka, kepercayaan dan spiritual mereka,
latar belakang budaya, image dan persepsi mereka, dan usia dan jenis kelamin mereka. Ini adalah karakteristik asesi ya. Kita harus ketahui. Nah, cara untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi kelonggaran terhadap kebutuhan spesifik peserta. Mengidentifikasikan kebutuhan khusus peserta pada saat pendaftaran atau pada aktivitas konsultasi pra-assessment. Melakukan penyesuaian yang beralasan terhadap metode dan perangkat assessment sesuai dengan kebutuhan peserta. Bisa mengacu ke tabel karakteristik ya. Nanti coba kita lihat ada tabelnya. Nah, ini memastikan penyesuaian yang dilakukan tetap memelihara integritas acuan pembanding dan memenuhi prinsip-prinsip assessment dan aturan bukti. Selanjutnya, ini 3.2, ini kontekstualisasi acuan pembanding assessment-nya. Unit-unit dapat dikontekstualisasi untuk mengakomodasi persyaratan spesifik industri. Selanjutnya, bagaimana cara mengkontekstualisasi acuan pembanding? Yaitu mengidentifikasikan kondisi tempat kerja terkini yang mencakup regulasi, perkembangan sistem dan teknologi, termasuk peralatan dan perlengkapan, serta standar yang belum tercakup pada unit kompetensi. Menempatkan penyesuaian yang diperlukan pada unit, khususnya pada bagian batasan variabel dan panduan penilaian. 3.3, ini pengkajian perangkat dan metode assessment. Menyesuaikan metode dan perangkat assessment untuk memastikan bahwa metode dan perangkat assessment, yaitu mencakup unit-unit yang dikontekstualisasi, membolehkan penyesuaian beralasan yang diidentifikasi untuk peserta sertifikasi, menggabungkan aktivitas assessment terintegrasi, dan memiliki kapasitas untuk mendukung proses RCC. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silakan dan tambahkan like, juga komentarnya ini untuk mengevaluasi saya untuk video berikutnya. Baik, selanjutnya adalah cara untuk mengkaji metode dan perangkat assessment. Mengidentifikasi penyesuaian atau kelonggaran yang dilakukan terhadap peserta yang memiliki kebutuhan spesifik. Mengidentifikasi penyesuaian unit-unit kompetensi khususnya pada batasan variabel dan panduan penilaian terhadap lingkungan kerja assessment. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap metode dan perangkat assessment berdasarkan hasil kontekstualisasi peserta dan unit kompetensi. Nah, selanjutnya 3.4, ini masih halaman ketiga ya, yaitu mengkaji perangkat assessment yang disesuaikan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap perangkat assessment harus tetap mengacu dan memenuhi spesifikasi standar kompetensi yang menjadi acuan pembanding assessment. Selanjutnya, cara untuk mengkaji perangkat assessment yang disesuaikan. Mengkaji perangkat assessment yang telah dilakukan penyesuaian. Memastikan bahwa spesifikasi standar kompetensi masih terpenuhi sesuai dengan penerapan validitas pada prinsip assessment dan aturan bukti. 3.5, memperbarui rencana assessment. Untuk memastikan hal itu merefleksikan setiap kebutuhan kontekstualisasi yang ada, setiap perubahan persyaratan organisasi dan setiap perubahan dalam merespon pelaksanaan assessment. Cara untuk memperbarui rencana assessment ya, yaitu mengidentifikasi metode dan perangkat assessment yang telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik peserta dan kontekstualisasi unit standar kompetensi. Memasukkan hasil penyesuaian metode dan perangkat assessment ke dalam perencanaan assessment. 3.6, menyimpan dan menelusuri rencana assessment. Rencana assessment yang sudah didokumentasikan haruslah disimpan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem assessment yang berlaku di LSP, TUK maupun tempat relevan lainnya, serta dapat ditelusuri dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penggunaan maupun kaji ulang rencana assessment dalam rangka perbaikan atau penyesuaian. Cara menyimpan dan menelusuri rencana assessment. Mengidentifikasikan rencana asesmen yang telah diperbarui atau diupdate. Mendokumentasikan hasil pembaruan rencana asesmen sesuai dengan prosedur yang berlaku di LSP. Aktivitas ini kemarin juga ini ya, dilakukan penugasan praktek dengan mengisi formulir MMA bagian 3. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk diketahui saja bahwa materi ini saya dapatkan ketika tahun 2017. Saya ketika ikut diklat asesor ya di Surabaya di LSP P2
Diknas Surabaya. Jadi ini memang sudah diperbarui dengan yang baru undang-undang yang baru, yang SKKNI yang baru itu menambahkan ada beberapa unit yang dibuang gitu. Tapi ini hanya untuk informasi saja. Semoga ini bermanfaat, Bapak Ibu mempunyai gambaran. Tadi kita lihat lagi apakah ini masih dipakai atau tidak ya. Nah, ini mengorganisasikan asesmen, ini adalah elemen keempat ya, atau bab keempat. Nah, ini mengorganisasikan asesmen atau RPL, yaitu mengatur persyaratan bahan dan kebutuhan sumber daya fisik yang telah teridentifikasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen maupun persyaratan hukum atau organisasi atau etika. Bila diperlukan, organisasikan dan atur dukungan spesialis apapun yang dibutuhkan untuk asesmen sesuai dengan persyaratan hukum, organisasi atau etika. Organisasikan peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen. Menetapkan strategi komunikasi efektif dengan orang yang terlibat dalam proses asesmen guna mendorong terjadinya arus komunikasi yang teratur dan didapatkannya umpan balik. Mengkonfirmasikan penyimpanan rekaman, asesmen dan pelaporannya. Nah, sekarang 4.1 mengatur persyaratan bahan dan sumber daya fisik. Informasi mengenai kebutuhan bahan dan sumber daya fisik sudah ditetapkan pada perencanaan asesmen seperti yang tercantum pada form FRMMI 01 ya. Ini kita lihat nanti ya sambil jalan. Oke, cara mengatur persyaratan bahan dan sumber daya fisik. Mengidentifikasikan bahan dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk proses asesmen seperti yang tercantum pada form MMA 01 bagian 2. Mengatur penggunaan bahan dan sumber daya fisik berdasarkan metode asesmen yang digunakan. Memastikan bahan dan sumber daya fisik tersedia dan dalam kondisi siap untuk digunakan. Nah, mengatur dukungan tenaga ahli atau spesialis. Ini adalah untuk KUK selanjutnya. Mengorganisasikan dan mengatur dukungan spesialis yang dibutuhkan dalam proses asesmen diantaranya. Masukan dari lead assessor dan tim asesmen. Masukan dari pengembang kebijakan dan para ahli keselamatan. Masukan dari otoritas regulasi. Bantuan dari pihak ketiga. Dukungan untuk mengendalikan atau mengisolasi peserta sertifikasi dan asesor. Dan pengembangan aktivitas asesmen online. Cara mengatur dukungan tenaga ahli atau spesialis itu yaitu mengorganisasikan dan mengatur dukungan spesialis yang dibutuhkan dalam proses asesmen diantaranya. Mengidentifikasi kemungkinan adanya kebutuhan tenaga ahli atau spesialis dalam proses asesmen. Menjelaskan dan mendiskusikan dengan tenaga ahli terkait mengenai bentuk dan pengaturan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya adalah bab 4 untuk subbab 3 ya, poin 3, mengorganisasikan peran dan tanggung jawab personil. Pengorganisasian tersebut dapat mencakup pengaturan kegiatan lead assessor atau asesor, peserta sertifikasi, pihak TUK, pihak industri atau perusahaan atau organisasi serta pihak relevan lainnya. Cara mengorganisasikan peran dan tanggung jawab personil. Mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab setiap personil yang terlibat dalam proses asesmen, mengatur penerapan peran dan tanggung jawab setiap personil, menjelaskan dan mendiskusikan pengaturan peran tanggung jawab terhadap setiap personil. Menetapkan strategi komunikasi efektif, ini adalah 4.4. Dalam mengorganisasikan seluruh personil yang terlibat diperlukan suatu koordinasi di antara mereka dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Cara menetapkan strategi komunikasi efektif. Mengidentifikasi berbagai strategi komunikasi yang dapat diterapkan dalam proses asesmen atau sebelum dan selama dan setelah proses asesmen. Artinya proses asesmen itu kayak apa sih? Sebelum, selama, dan setelah proses asesmen. Ini ya, diidentifikasi. Kemudian tadi menggunakan, tadi kelewat ya. Menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan setiap personil yang terlibat. Mengatur strategi komunikasi yang tepat antar personil yang terlibat. Tadi menggunakan strategi, ini mengatur strategi ya. Nah, ini kemudian 4.5 ini mengkonfirmasi penyimpanan rekaman dan laporan asesmen. Rekaman asesmen serta laporan asesmen merupakan dokumen yang penting dalam sistem asesmen dan sertifikasi kompetensi, terutama sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sertifikasi oleh LSP serta ketelurusan terhadap setiap kegiatan asesmen yang telah dilaksanakan. Cara mengkonfirmasi penyimpanan rekaman dan laporan asesmen.
mengidentifikasi setiap rekaman dan laporan asesmen yang perlu disimpan atau didokumentasikan oleh LSP, mengkonfirmasikan dengan pihak terkait di LSP bahwa rekaman dan laporan asesmen telah disimpan atau didokumentasikan di LSP sesuai dengan prosedur yang berlaku. Aktivitasnya ini lakukan penugasan praktek dengan mengisi ini. Nanti ini memang ada prakteknya. Baik sahabat pendidik, demikian video yang terakhir untuk unit merencanakan dan mengorganisasikan assessment. Ini adalah unit kedua dari ketiga untuk unit 3 unit materi asesor kompetensi. Ini adalah sekali lagi saya infokan bahwa saya terima sejak tahun 2017 dan ini semoga bermanfaat. Bapak Ibu tahu sekarang apa itu asesor kompetensi, bagaimana cara mengakses dan mengapa harus mengakses ya. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang sudah subscribe dan like dan memberikan komentar. Semoga bermanfaat sekali lagi sehingga Bapak Ibu tidak seperti membeli kucing di dalam karung, jadi sudah punya wawasan sebelum diklat sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan benar dan tugasnya selesai insya Allah kompeten. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.